Shalom keluarga jemaat GKPKR Gedong. Di hari Natal yang penuh sukacita atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, izinkan saya menyapa seluruh keluarga Tuhan dimanapun itu Anda berada. Saudaraku, masa raya Natal Tuhan Yesus Kristus adalah waktu yang sangat dinantikan bagi seluruh umat Kristen, dan secara khusus di dalam keluarga kita masing-masing. Bahkan banyak gereja yang sedang menyediakan perayaan yang megah. Namun saudaraku, jangan sampai Anda bersama keluarga melewati momen-momen ini begitu saja. Melainkan, jadikan perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus ini sebagai momen perjumpaan pribadimu dengan Tuhan yang mengubah hidupmu. Gemah Natal kelahiran Yesus Kristus adalah tentang cinta Allah bagi dunia yang telah mengutus anaknya ke dunia sebagai bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Mari kita saksikan dan kita nyanyikan bersama pujian Natal berikut ini. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sempurna dan melimpah di dalam kasih-Mu. Momentum Natalnya Tuhan kami Yesus Kristus menjadi momen yang sangat berharga untuk kami bersukacita bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Hari ini ya Tuhan, perkenankan hamba mendoakan seluruh jemaat GKPKR Gedong dengan segala keberadaan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati, biarkan damai Natal hadir selalu di dalam kehidupan rumah tangga, memulihkan segala sesuatu tentang kehidupan rumah tangga. Hamba doakan, Tuhan memberkati, biarkan masa raya Natal ini ada waktu yang berharga untuk secara pribadi, semua keluarga-keluarga Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi kembali dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga jemaat GKPKR Gedong yang dikasihi di dalam kasih Kristus. Tema Natal bagi jemaat GKPKR Gedong dalam Mesbah Keluarga kali ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari saudara kita membaca bersama dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Keluarga jemaat GKPKR Gedong yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah istilah yang harus dibangun dalam konsep keluarga Kristen, yaitu Ecclesia Domestica. Sebuah konsep di mana rumah tangga Kristen harus dibangun berdasarkan cinta dan pengenalan yang utuh atas kasih Allah. Dan masa raya Natal Yesus Kristus ini juga menjadi waktu terbaik bagi keluarga-keluarga Kristen untuk membangun keutuhan cinta dalam keluarga kita kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa pemulihan bagi keluarga. Yusuf dan Maria adalah pasangan yang mencintai Tuhan. Kepercayaan Allah kepada keluarga Yusuf untuk melahirkan Yesus sebagai juru selamat dunia tentu merupakan sukacita besar bagi dunia. Namun, hal ini juga menimbulkan pergumulan dan masalah tersendiri bagi keluarga Yusuf. Mereka akan mengalami ancaman besar menurut hukum budaya yang berlaku, karena status hubungan mereka adalah pertunangan, yang meskipun secara hukum telah sah hubungan mereka, namun secara budaya ada norma-norma tertentu yang tidak boleh mereka langgar, karena konsekuensinya sangat besar. Dapat dikatakan bahwa keluarga kecil Yusuf sedang ada dalam ambang kehancuran. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf hadir dengan karakteristik pasangan yang baik dan tulus hati yang tidak mencemarkan nama pasangannya. Yusuf hadir sebagai figur pasangan yang memenuhi identitas kasih Allah dalam keluarga Kristen. Ia bisa saja memilih jalan aman untuk membebaskan dirinya sendiri dari risiko permasalahan rumah tangganya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Bahwa dengan menyangkali status kehamilan dari Maria adalah bukan darah dagingnya dan dipertegas dengan status rumah tangganya yang masih bertunangan dan tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri, maka hukum adat yang berlaku hanya akan dilimpahkan kepada perempuan yang dianggap berzina dengan hukum mati melalui rajam batu. Nama Yusuf akan menjadi bersih dan ia bisa kembali melanjutkan hidupnya. Namun, ia tidak mengambil jalan demikian. Ia memilih menyelamatkan rumah tangganya dengan Maria. Dengan tulus,
Ia singgap mengambil resiko dan menjalani rumah tangganya dengan segala resiko sebagai amanah dan perintah dari Allah. Natal menjadi gambaran sempurnanya kelahiran Sang Juru Selamat, damai Natal dalam keluarga, dan akan terus menjadi bukti sempurnanya penyertaan Allah bagi setiap keluarga Kristen. Bagi pasangan suami dan istri, biarkan damai Allah hadir dalam rumah tanggamu dan jadilah pasangan yang tulus bagi pasanganmu. Yang kedua, saudaraku, Kristus hadir dan memulihkan keluarga. Jemaat GKPKR Gedong yang dikasihi dalam Kristus, di tengah-tengah kebingungan rumah tangga Yusuf, Tuhan hadir untuk menguatkan dan memulihkan. Dalam kebingungan Yusuf pun, bahkan dalam kebimbangan di tengah ancaman rumah tangganya, Tuhan berbicara melalui malaikat Tuhan kepada Yusuf. Jalan satu-satunya untuk menerima kembali pemulihan dalam rumah tangganya adalah dengan taat menjalani perintah Allah, yaitu menerima kelahiran Kristus dalam kehidupan keluarga atau rumah tangganya. Kristus hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga. Hari-hari ini, saudaraku, ada berapa banyak keluarga Kristen yang nyaris ada di ambang kehancuran. Hubungan yang tidak harmonis walaupun tinggal serumah. Komunikasi yang tidak efektif walaupun hampir setiap hari berpapasan. Bahkan arah dan tujuan hidup yang tidak lagi sejalan. Suami membangun konsep hidupnya sendiri tanpa melibatkan istrinya. Dan istri pun bertindak dalam pengambilan keputusannya sendiri tanpa menghormati suami. Anak-anak bertindak semau dan sesukanya sendiri, tanpa menghiraukan dan mempertimbangkan nasihat dari orang tua. Konsep rumah tangga Kristen menjadi rusak karena tidak ada figur imam sebagai kepala rumah tangga yang mengepalai dengan kasih Kristus. Saudaraku, disinilah konsep Ecclesia Domestica menegaskan bahwa keluarga Kristen adalah persekutuan dasar, tempat iman, doa, kebijakan, kasih, pendidikan Kristiani pertama kalinya diwartakan dan dipraktekkan dan mencerminkan persekutuan Allah Tritunggal dalam skala yang kecil. Keluarga di sini berfungsi sebagai sekolah kehidupan Kristen pertama kali. Tempat orang tua menjadi pewarta iman utama bagi anak-anaknya. Keluarga harus mengambil bagian dalam misi gereja, dalam persekutuan, pewartaan, pelayanan. Dan keluarga Kristen adalah cerminan gereja universal dalam lingkup terkecil. Membangun fondasi iman dan nilai-nilai Kristiani yang mendalam berdasarkan pengenalan kepada kasih Kristus. Berita Natal adalah tentang Sang Juru Selamat yang memberikan pendamaian bagi dunia. Firman Tuhan katakan dari 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak lagi memperhitungkan dosa manusia. Keluarga jemaat GKPKR Gedong yang dikasihi, merayakan Natal, kelahiran Kristus, menjadi momen terbaik untuk engkau kembali membuka pintu rumahmu, pintu keluargamu, membiarkan Kristus sebagai Immanuel yang memulihkan dan memberikan damai sejahtera bagi seisi rumahmu. Selamat merayakan sukacita Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Natal menyertai seluruh jemaat dan keluarga GKPKR Gedong. Tuhan Yesus memberkati.